Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Di sini kita akan mengkisahkan tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf atau pedagang sukses yang banyak akal atau dermawan. Siapa sih yang di sini nggak kenal dengan sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf? Nah, tentu nama Abdurrahman bin Auf ini sudah tidak lagi asing di telinga kita ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat atau menyaksikan, mendengarkan tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia seseorang dari Bani Zuhra, keturunan dari pihak ibu paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ia juga termasuk dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf menjadi orang ke-8 pertama yang memeluk Islam, dan ia diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Sebelum masuk Islam, ia dikenal dengan nama Abdul Amr. Kemudian Rasulullah memintanya mengganti dengan Abdurrahman bin Auf yang namanya masih dikenal hingga sekarang. Ia lahir pada tahun ke-10 dari tahun Gajah atau tempatnya pada 581 Masehi. Abdurrahman lahir dari ayah yang bernama Auf bin Abdu Manaf dengan ibu yang bernama Asifah bin Auf. Ketika Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin melakukan hijrah ke kota Madinah, Abdurrahman bin Auf termasuk dalam rombongan tersebut. Rasul pun mempersaudarakan kaum Ansor dari Madinah dengan kaum Muhajirin dari Mekah saat itu. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Disinilah kisah Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pedagang dimulai. Sesampai di rumah Sa'ad bin Ar-Rabi, ia pun segera menunjukkan hartanya pada Abdurrahman bin Auf dan berkata, "Ini adalah hartaku yang aku bagi menjadi 2. Maka pilihlah separuh yang dapat kamu ambil untuk dirimu." Tidak sampai di situ saja, Sa'ad pun menawarkan rumahnya yang 2 tingkat untuk dibagi berdua dengan Abdurrahman bin Auf. Mendengar itu semua, Abdurrahman membalas dengan senyuman dan berkata, "Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hartamu, keluargamu, dan rumahmu. Sebaiknya tunjukkan saja kepadaku jalan menuju pasar," kata Abdurrahman bin Auf. Setelah Saat menunjukkan jalan menuju pasar, ia pun keluar dengan kayu bakar di pundaknya. Kayu bakar tersebut rencananya akan ia jual di pasar. Sejak hari itu pula Abdurrahman bin Auf pun memulai berjualan di pasar. Sejak hari itu pula Abdurrahman bin Auf pun memulai perjuangan kerasnya dalam berjual beli, melaba dan merugi di sana sini. Kreativitas Abdurrahman dalam berniaga pun lahir, seperti yang ditulis oleh Ahmad Zaki El-Safa
Ia meminta tolong pada saudara barunya saat untuk membeli tanah yang kurang berharga di samping tanah pasar tersebut. Sesaat tanah tersebut dibeli, ia pun segera membagi tanah menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama besarnya. Abdurrahman kemudian mempersilahkan siapapun untuk berdagang di atas tanah tersebut tanpa dikenakan biaya sewa. Jika hasil dari berdagang tersebut mendapat untung, Abdurrahman bin Auf hanya mengimbau mereka untuk membagi hasil seikhlasnya. Tentu saja ide cemerlang ini diterima dengan baik oleh para pedagang di sana. Semua orang pun berbondong-bondong pindah ke pasar baru tanpa biaya operasional yang dibangun oleh Abdurrahman tersebut. Para pedagang di sana pun sukses membawa keuntungan yang besar, sehingga hal itu membawa keuntungannya berkali-kali lipat bagi Abdurrahman bin Auf. Omset hasil dagangannya pun semakin besar dan ia dikenal sebagai pedagang yang sukses. Nilai kekayaannya saat Abdurrahman wafat sebesar 6 triliun sesuai yang dilansir dari tulisan Bahrudin dalam buku Cara Mengupgrade Diri dengan Metode Spiritual Question. Namun kekayaannya tidak lantas membuat Abdurrahman bin Auf menjadi sombong dan kikir. Dalam sebuah riwayat yang tertulis dalam buku 16 dosa meninggalkan sholat wajib, ia pernah menyumbangkan 40 dinar sekitar 19 juta, 500 ekor kuda untuk perang di jalan Allah, 1.500 tunggangan rahilah atau unta pembawa beban berat, menyumbangkan 500 ekor unta untuk berperang dan memerdekakan 30 orang budak di hari yang sama, dan banyak lagi. Nah, itu tadi kisah singkat sang pedagang sukses yang cerdas Abdurrahman bin Auf. Semoga dari kisah ini teman bisa berinspirasi untuk menjadi pedagang yang banyak akal, dermawan, dan sukses. Semoga bisa diterapkan oleh teman-teman yang ada di sini.